Hai pendengar setia Manifest Podcast. Kembali lagi nih dengan kita dalam Manifest Podcast Season 5 Episode 1. Pertama-tama aku mau menyapa dulu nih pendengar setia dari Manifest Podcast. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Amin. Sepertinya sudah lama sekali nih kita menanti Manifest Podcast untuk kembali. Siap kan untuk mendengarkan pembahasan menarik di episode kali ini? Harus siap dong, Danish. Oke, nah dengan kembalinya Manifest Podcast dalam season ini, pastinya kita akan kembali dengan membahas hal-hal yang menarik dan tentunya mengundang pembicara yang keren dan bakal seru banget. Bener banget tuh kak. Tapi, tak kenal maka tak sayang ya. Alangkah baiknya kalau kita kenal terlebih dahulu nih dengan teman-teman pendengar dari Manifest Podcast. Oh iya, sampai lupa Danish. Halo semuanya, aku Lintang, selaku MC dalam Manifest Podcast pada hari ini. Aku staf bidang Litbang. Dan aku Danis, sebagai partner MC pada episode kali ini. Dan sama, aku juga merupakan staf dari bidang Litbang. Oke, di episode perdana dari season 5 ini Danish, kita akan ngobrol nih soal topik yang cukup serius sekaligus dekat nih dengan kita selaku seorang mahasiswa, yaitu mengenai temanya keadilan di bawah kekuasaan menelisik relasi hukum, politik, dan kepentingan elit dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Wah, topiknya benar-benar relate banget ya kak. Kita tahu di sini banyak banget kasus yang sedang terjadi. Namun, hukum yang harusnya menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat justru sering kerap kali terlihat lemah ya ketika berhadapan dengan kekuasaan nih. Seberapa jauh sih hukum bisa benar-benar menghadirkan keadilan? Itulah yang akan kita bahas pada topik kali ini. Oke, untuk diskusi kali ini kita udah kedatangan nih narasumber yang juga merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yaitu ada Reinhard Valencia Timan. Halo Reinhard. Halo Kak. Halo Lintang, halo Danis, halo teman-teman Manifest kalian. Oke, makasih banyak ya Kak udah mau untuk hadir ke podcast kita pada hari ini. Semoga dengan hadirnya Kakak, kita bisa sama-sama belajar nih untuk ngelihat isu hukum, politik, dan juga kekuasaan dari perspektif yang lebih kritis. Amin. Oke, jadi gini, kita nih udah mulai masuk ke ini ya, sesi yang mulai Lebih berpikir-pikir serius gitu ya. nih, mulai serius nih. Kita mulai dari yang dasar dulu kali ya. Oke, menurutmu tuh bagaimana sih definisi keadilan dalam teori hukum klasik? Sebenarnya keadilan itu kan kalau kita tarik tuh sebenarnya bisa kita bedah jadi dua. Ada kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya equity sama equality. Kalau equity itu dipandang adil apabila dibagi sama rata. Sedangkan kalau equality itu dipandang adil apabila dibagi berdasarkan kebutuhan. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat misal di Instagram, itu tuh biasa ada analoginya seperti ini. Orang miskin dan orang kaya, mereka sama-sama memiliki 100.000. Kalau di equity itu maka orang miskin akan mendapatkan 50, orang kaya akan mendapatkan 50. Sama rata 50-50. Sedangkan kalau dalam equality itu karena diperhatikan kebermanfaatannya, oleh karena itu orang miskin akan mendapatkan jatah lebih, misal 80, sedangkan orang kaya akan mendapat jatah 20 saja. Oke. Gitu ya Kak kalau misalnya dari teori untuk kita melihat keadilan itu. Ya. Nah, namun kadangkala keadilan itu jauh dari praktiknya Kak. Jadi kalau di praktiknya itu seringkali tentang kesetaraan, justru ada diskriminasi Kak. Kira-kira kenapa ya Kak gap itu tuh bisa terjadi begitu? Kalau di kehidupan sehari-hari ya, kalau saya lihat kenapa keadilan itu masih terasa jauh sama kita, ya itu balik lagi kepada orang-orangnya, kepada sumber daya manusianya. Terkadang kita tuh mendapat diskriminasi karena manusia itu menormalisasi hal-hal yang sebenarnya itu tidak adil. Semisal mungkin di sini terkadang kita mendapat perilaku rasisme atau diskriminatif dari masyarakat setempat, ataupun terkadang kalau misalnya kita ke daerah-daerah pelosok itu tuh kadang praktik yang memandang wanita dan pria itu tidak sama tuh masih sering banget kita temukan. Nah, jadi sebenarnya itu tuh kembali lagi dari masyarakatnya, dari lingkungannya yang membangun suatu sistem yang tidak adil. Gitu. Oke, nah kalau kita kan juga sering dengar nih
terkait dengan istilah bahwa hukum itu gak netral karena selalu ada kepentingan di dalamnya. Dalam konteks di negara Indonesia juga, sejauh mana sih sebenarnya kekuasaan politik itu ikut menentukan arah hukum tersebut? Sebenarnya politik itu sangat-sangat mempengaruhi hukum. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari konstitusi itu pertama diakui adanya partai politik ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah partai politik ini dapat merepresentasikan orang-orang Indonesia secara menyeluruh? Sampai sekarang kan secara praktiknya tidak bisa. Terbukti dengan banyak-banyak kasus yang terjadi belakangan ini kan. Terus apakah orang-orang yang menduduki suatu jabatan itu terlepas dari kepentingan tertentu? Kalau kita lihat secara praktik pun dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak seperti itu. Dan itu balik lagi, orang-orang itu kenapa bisa menduduki suatu jabatan? Balik lagi kepada masyarakat yang memilihnya. Apakah SDM yang memilih ini sudah cukup mampu belum untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk dari calon-calon kandidat-kandidat itu? Wah, begitu ya Kak, kalau hubungan dari politik dan juga hukum. Kalau begitu Kak, kira-kira apakah hukum ini akan selalu menjadi alat kekuasaan atau bisa berdiri secara independen ya? Hukum itu kan kalau seyogyanya atau seharusnya itu dia merupakan satu instrumen yang berdiri sendiri, terlepas dari kekuasaan. Tujuannya hukum sendiri itu kan untuk kemaslahatan bersama atau kebermanfaatan bersama. Tapi sekarang karena orang-orang yang menduduki kekuasaan untuk membentuk suatu produk hukum itu yang bermasalah, otomatis produk hukumnya pun akan ikut bermasalah karena dari penciptanya aja udah salah nih. Nah, itu balik lagi, kenapa sih orang-orang yang tidak berkompeten seperti itu diberikan kekuasaan untuk membentuk suatu produk hukum gitu. Oke, mungkin biar lebih gampang dipahami juga ya Danish ya. Boleh nggak dari Reinhard sendiri tuh kasih contoh terkait kasus nyata di Indonesia yang menurutmu tuh jelas dan menunjukkan ketidakadilan akibat intervensi dari kekuasaan? Kalau kita tarik ada beberapa kasus sih. Yang pertama tuh yang kemarin sempat terjadi demo besar-besaran itu yang menaiknya atau meningkatnya gaji DPR. Itu dinilai oleh masyarakat itu tidak adil karena UMR kita aja masih rendah. Betul. Sedangkan kenapa DPR ini harus diberikan gaji yang tinggi? Dan kalau kita lihat emang DPR ini kerjanya udah bener-bener banget. Sebenarnya kan tidak, dikarenakan banyak produk hukum yang masih dikritik. Bener banget Kak. Jadi itu adalah salah satu contoh kasus bahwasannya produk hukum yang dihasilkan tuh tidak berjalan dengan seharusnya dan tidak memperhatikan nilai keadilan di dalamnya. Adapun misal ke contoh lain di mana kepentingan itu dapat melangkahi keadilan, semisal dalam kasus Gibran sebagai bakal calon wakil presiden, di mana itu dinilai putusan MK saat itu memudahkan jalannya Gibran untuk menaikkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden. Seperti itu. Itu juga merupakan salah satu kasus yang di dalamnya bisa kita analisa bahwasannya kepentingan itu bahkan bisa melangkahi produk hukum itu sendiri. Seperti itu. Oke Kak. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwasanya seperti ada pola-pola yang sama ya dalam contoh kasus-kasus tadi, di mana Dason dan Dasenya itu cukup berbeda begitu. Nah, lantas apakah ini membenarkan bahwasanya aparat hukum itu memang kadang-kadang dipaksa tunduk pada kekuasaan, Kak? Aparat penegak hukum ya? Iya, Kak. Sebenarnya secara tidak langsung kalau kita lihat dalam prakteknya aparat penegak hukum tuh akan selalu tunduk pada kekuasaan. Di mana-mana kalau kita lihat aparat penegak hukum tuh mereka kerja berdasarkan pada satu hal, yakni perintah. Jadi mereka akan selalu mengikuti orang yang memiliki kekuasaan, bukan berdasarkan apa yang harusnya mereka lakukan. Seperti itu. Oke, nah kalau tadi bahas tentang sesuatu yang dipaksa tunduk kepada kekuasaan, nah kalau hukum dan kekuasaan tuh kan memang sifatnya kan kayak tarik-menarik gitu ya. Lalu siapa yang bisa jadi penyeimbang antara hukum dan kekuasaan tersebut? Bagaimana juga peran rakyat sipil, pers, dan juga akademisi dalam mengawal tegaknya hukum tersebut? Sebenarnya bisa menjadi penyeimbang antara hukum dan kekuasaan tuh ya otomatis rakyat, entah itu dari kalangan apapun, mau dari kalangan akademisi kayak dari pers, dari mahasiswa ataupun dari rakyat biasa, itu semua dapat menjadi aspek penyeimbangnya. Ini kalau kita tarik secara garis sejarah, sebenarnya udah pernah terjadi kan di Indonesia pada pada demonstrasi pada tahun 1998, di mana pada saat itu rakyat menilai, oke, sekarang Indonesia ini sistemnya udah gak bener nih, kok bisa sih ada presiden udah bertahan segini lama, kok bisa sih gak ada saingannya, terus sistemnya tuh kayak udah
salah aja. Oleh karena itu rakyat waktu itu melakukan unjuk rasa dan demonstrasi untuk merubah dan menyeimbangkan antara kekuasaan dan hukum itu sendiri. Oke, nah bahas tentang ketidakadilan ini ya, terutama dalam tadi kasus yang udah dikasih tahu sama Mas Reinhardt terkait kenaikan gaji DPR nih, itu kan kemarin juga lagi rame tuh terkait dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan para masyarakat. Nah, menurut Reni, apakah aksi dari turun ke jalan itu merupakan tanda bahwa jalur hukum dan institusi formal itu sudah tidak lagi dipercayai oleh masyarakat atau bagaimana? Iya, dengan kita melihat banyak mahasiswa, banyak teman-teman dan masyarakat yang turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa, itu merupakan salah satu indikator bahwasannya jalur hukum itu sudah tidak dapat ditempuh. Kenapa? Pertanyaannya, karena kalau jalur hukum bisa ditempuh, ngapain coba mereka panas-panasan di terik-terik matahari untuk melakukan unjuk rasa? Gak mungkin dong gara-gara mereka iseng-iseng aja sambil nunggu kelas, gak mungkin. Jadi itu merupakan salah satu indikator bahwasannya ada something yang salah nih, ada sesuatu yang salah nih dengan hukum kita, dengan cara proseduralnya kayak yang salah, dengan produk hukumnya kayak yang salah, dengan instrumen-instrumen dalamnya kayak yang salah, sehingga ada urgensi atau ada suatu hal lah yang memacu teman-teman masyarakat maupun mahasiswa untuk turun dan melakukan unjuk rasa ke jalan gitu. Oke, bener banget sih Kak. Setuju. Nah, namun kan sebagai mahasiswa ya Kak, terutama juga mungkin mahasiswa hukum nih, kita tuh kadang ngerasa bingung nih Kak. Kira-kira apa ya langkah konkret yang bisa kita lakukan tuh agar gak cuma jadi penonton aja. Namun, di sisi lain banyak sekali teman-teman mahasiswa itu yang tidak bisa melakukan unjuk rasa secara langsung. Apalagi untuk demonstrasi ya. Jadi kadang-kadang terhalang gitu Kak. Kira-kira apa ya langkah yang bisa kita lakukan agar tidak hanya menjadi penonton saja tapi juga ikut mengawal keadilan begitu Kak. Sebenarnya sebagai mahasiswa itu kita harusnya sangat-sangat bersyukur. Kita difasilitasi banyak hal lah. Salah satunya itu kita bisa melakukan unjuk rasa tapi melalui hal yang lebih soft, melalui tulisan. Semisal kita menulis artikel, kita menulis esai atau menulis apapun itu kritikan kita, atau dalam hal yang lebih sederhana bisa aja kita misal di Instagram atau di Twitter kita nge-tweet, ataupun kalau memang teman-teman merasa di sini tidak punya basic di kepenulisan, tidak pede terhadap isunya atau apapun, teman-teman juga bisa ikut dalam memasifkan, semisal nge-repost atau mengirim ke keluarga-keluarga, ke teman-teman yang lain, agar kegiatan yang dianggap positif ini semakin masif lagi. Jadi bisa dari hal-hal yang paling kecil ya Kak. Bener banget. Oke, kalau misalkan tadi Dani sudah membahas tentang hal-hal kecil yang bisa mahasiswa lakukan apabila mahasiswa tersebut itu belum bisa untuk Terjun langsung gitu, terjun Kak. langsung untuk mendemo aparat dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan tadi Danish udah membahas tentang hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, terutama apabila mahasiswa tersebut itu belum bisa secara langsung untuk turun untuk menyuarakan kritik dan pendapatnya. Nah, di sini menurut Reni, sejauh mana juga mahasiswa itu bisa menghubungkan teori yang mereka pelajari di kelas, terutama kan kita sebagai mahasiswa hukum juga kan. Nah, dengan realitas perlawanan di jalanan. Sebenarnya ini privilege ya sebagai mahasiswa hukum. Kita kan sering lah melakukan, kita baca peraturannya, kita baca undang-undangnya dan segala macam. Nah itu sebenarnya bisa kita implementasikan. Semisal kita ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut. Semisal sebelum kita melakukan aksi itu, kita harus tahu dulu substansi apa yang pengen kita unjuk rasakan. Apa sih yang pengen kita minta dari unjuk rasa tersebut. Kemudian dalam proses berjalannya itu kita dapat ikut terlibat juga. Semisal kita tuh perlu loh untuk melakukan administratif terlebih dahulu, untuk meminta pengamanan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi. Kita dapat minta pengamanan dari mereka, dan itu harus demo tanpa adanya administratif minta surat pengamanan itu tidak sah. Jadi di sini kan itu ada privilege dari kita kan. Terus ketika berjalannya, terkadang tuh sebagai mahasiswa hukum kita lebih taat pada proseduralnya. Jadi gimana caranya kita menjalankan aksi unjuk rasa tersebut, yang penting tujuan kita sampai, tapi kita tidak melakukan aksi yang anarkis seperti itu. Oke Kak. Nah, mungkin tadi kan kita sudah membahas mengenai dari demonstrasi begitu ya. Nah,
ini kalau kita bicara tentang keadilan, seringkali muncul pertanyaan begini nih Kak. Apakah hukum di Indonesia itu benar-benar berdiri sama rata untuk semua orang, atau justru hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas nih Kak? Kira-kira pandangan Kakak tentang realitas ini tuh bagaimana ya Kak? Sebenarnya kalau kita lihat sekarang sih dari praktek yang sudah terjadi, perlu dipertanyakan apakah hukum ini sebenarnya merata buat semuanya kan? Bener banget Kak. Kayak masih menjadi pertanyaan aja bahkan bagi saya pribadi ya, kayak dari kasus kemarin, kayak DPR itu kenapa sih mereka perlu dikasih gaji gede-gede? Apakah itu setara dengan kapasitas mereka di sana? Apakah setara dengan hasil yang mereka kasih ke kita? Terus kenapa UMR di tiap kota itu masih kecil? Sedangkan ini kan rakyat harus dihidupi juga. Kenapa DPR ini yang lebih didahulukan nih? Gitu. Jadi kayak dilihat tuh kayak hukum itu jadi kayak gak adil antara yang punya kekuasaan sama yang gak punya kekuasaan ini. Gitu. Oke, nah selanjutnya nih dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita lontarkan tadi, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Danis ya, pertanyaan penutup nih. Nah mungkin bagaimana harapan dari Reinhard sendiri agar mahasiswa dan masyarakat itu bisa memperjuangkan keadilan itu tanpa selalu berhadapan dengan represi kekuasaan? Kalau pesan dari saya sih sebagai teman-teman mahasiswa terutama ya, kita tuh sangat-sangat memiliki fasilitas. Kita dibekali dengan kemampuan akademik, kita pun pasti dibekali dengan lingkungan yang memadai dan mencukupi untuk semua itu. Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan fasilitas itu, privilege yang kita punya ini kita manfaatkan. Terus kita juga harus senantiasa untuk membela orang-orang yang perlu dibela. Kayak terkadang orang-orang yang merasa mereka tuh sudah aman-aman aja, ternyata mereka tuh gak aman-aman aja. Semisal kalau kasus kemarin tuh gak dikawal oleh teman-teman mahasiswa, apakah masyarakat tuh akan aware? Semisal ini ada yang salah dari produk hukumnya, terutama kita sebagai mahasiswa hukum ya, yang lebih kritis, lebih memiliki logika hukum. Kita lebih tahu produk hukum ini baik apa enggak, kita lebih tahu produk hukum ini bermanfaat atau tidak. Nah, oleh karena itu senantiasalah jadi orang yang selalu kritis terhadap produk hukum dan memperhatikan kebermanfaatannya terhadap masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Setuju banget sih Kak. Oke, mungkin benar-benar ngebuka mata kita bersama-sama ya diskusi Betul. pada hari ini, bahwa hukum dan kekuasaan itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, dan juga kita sebagai mahasiswa harus menggunakan privilege kita dengan sebaik mungkin begitu. Mungkin bisa dimulai dengan langkah kecil seperti tadi yang udah dijelaskan sama Reinhard, seperti menulis atau mengutarakannya lewat media sosial tuh menurutku juga bisa banget sih. Bener Danish. banget sih Kak. Oke, ini kayaknya kita udah cukup banget ya buat mengulik tema dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Reinhard atas waktunya, dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah mendengarkan Manifest Podcast kita pada hari ini. Gak kerasa banget nih kita memang udah benar-benar sampai di ujung acara ya guys, dimana Manifest Podcast ini semoga bisa menjadi sarana baru nih bagi teman-teman pendengar untuk memperoleh wawasan dan juga mendengarkan dengan santai tapi mendapatkan ilmu yang berguna begitu ya Kak. Betul banget. Oke, mungkin kita akhiri sampai sini untuk podcast hari ini. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih udah menonton dan menyimak pembahasan kita sampai detik ini. See you on next video guys. See you guys.